Kita kembali lanjutkan diskusi kita, Pak Adilon. Kalau seandainya Anda jadi Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, beranikah ngasih tahu ke presidennya bahwa yang benar itu begini, itu nggak boleh? Itu kira-kira konsepnya seperti apa? Ya, itu kan rekam jejak kita udah ada dari zaman Pak Harto, selalu kita beritahukan, dan tatkala kita dipecat berulang kali. Maksud saya itu, kalau ngasih tahu presiden, tahu-tahu nanti ditegur, dipecat lagi, gimana? Nggak apa-apa, karena untuk kita kan satu jabatan itu kepercayaan, amanah kan kita laksanakan. Tadi ada pertanyaan eksselensi yang bagus betul ini ya, soal irigasi katanya 30 tahun nggak diurus. Betulnya apa yang terjadi? Ini adalah IMF memaksakan dirinya dulu menghancurkan seluruh tatanan kita, termasuk Bulog, semua dihancurkan itu. Presiden Susilo udah bagus, sudah menggusur IMF dari segitu. Tapi mindsetnya tetap masih ada. Apa coba? Beras harus murah. Kalau beras murah, paling pertama dibikin murah beras itu. Kedua, IMF katakan, kalau beras sudah murah, ini IRR, ini pintar dia nih hitung-hitung ini, IRR itu Internal Rate of Return, tidak memadai. Jadi di satu sisi dia turunkan harga. Jadi orang katakan, oh kalau harga naik, nanti inflasi, orang miskin meningkat. Saya tanya pimpinan Bank Dunia, bagaimana rakyat saya ini akan saya bantu naik kelas kalau pada dia tidak diberikan keuntungan yang wajar pada usaha tani dia. Hal tadi yang tadi eksselensi katakan itu lama kita ketahui. Ya. Kekeliruan mendasar inilah yang mengingatkan saya pada Trisakti. Apa yang dibilang oleh Bung Karno. Proklamator sudah kenali dengan baik sekali apa? Kelembagaan ekstraktif feodal kolonial itu menjelma kembali dalam bentuk-bentuk baru. Misalnya lah tadi, bank harus dibikin. Nggak perlu dibikin bank pertanian. Itu tugas bank rakyat. Koperasi bagaimana? Koperasi. Koperasi, apa yang terjadi? Koperasi bagus betul konsepnya. Tapi karena dibikin departemen koperasi, akhirnya upaya petani itu selalu kalau nggak jadi dipelesetkan koperasi atau kooptasi. Sehingga sudah ada distrust yang besar betul di sana. Apalagi diikupin apa segala macam dulu yang hanya mendapat. Yang paling penting adalah cara kita melihat secara keutuhan ya. Kelembagaan ekstraktif itu. Tadi udah bagus betul. Kita bikin Departemen Pendidikan Tinggi dan Ristek. Kalau itu kita bikin, seluruh litbang dan diklat yang selama ini dipisah tapi ada departemen teknis. Dananya mencar-mencar kemana-mana. Itu di phase out. Di phase out. Ini dikerjakan perguruan tinggi kembali. Dia juga orang perguruan tinggi sebetulnya. Jadi itu semuanya bukan. Apa yang paling penting waktu di daerah? Mahasiswa. Hanya kita itu, Mas Doni, hanya menjadi warga negara Republik Indonesia waktu kita mahasiswa. Hanya waktu itulah ada keberpihakan yang betul-betul terasa. Maka itu KKN tematik penting betul. Kuliah penting. Kerja nyata. Tematik. Artinya tetap satu daerah itu didatangi terus menerus sampai dia naik. Apalagi sekarang ada uang di daerah. Saya udah laporkan dulu pada presiden ini bahwa penanggulangan kemiskinan mesti mahasiswa itu yang memberikan pendampingan. Tapi Pak Adilon mahasiswanya udah lulus jadi politisi semua, Pak. Memang. Itu bagus. Politisi perlu orang pintar. Itu bagus. Tadi Anda menyebutkan soal beras. Saya jadi ingat kita punya statement dari calon presiden kita terkait dengan beras tadi. Kita simak dulu sama-sama tayangan berikut ini, pemirsa. Beras. Saya selalu mengingatkan pemerintah, ya, saya mengingatkan pemerintah dan pernah saya ditegur oleh Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden, ya, beliau ketua umum Golkar, saya dipanggil, beliau negur saya karena statement saya menolak impor beras, ya, ya Pak, benar Pak, Bapak ketua umum Golkar, saya masih anggota Golkar, Bapak manggil saya dan Bapak menegur saya. Baik, Pak Prabowo. Karena pada saat itu Bapak mendukung impor beras. Waktunya habis. Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa yang namanya koperasi itulah sokok guru ekonomi kita. Semua orang tahu. Jadi tidak mungkin seorang Jokowi mengatakan seperti itu. Hanya masalahnya di desa ini ada beberapa hal yang juga harus kita tuntaskan, baik yang berkaitan dengan
perangkat desa, baik yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di desa, baik yang nantinya desa itu akan dikucurkan dana, karena Undang-Undang Desa sudah mengatakan kurang lebih 1,4 miliar. Menurut saya yang paling penting desa adalah punya yang namanya badan usaha milik desa. Oke, saya minta komentar Pak Amin dulu. Ya, Pak Jokowi sama Pak JK ini kan kerjanya belusukan. Kadang-kadang konsepnya itu tidak baku gitu. Jadi pada waktu mengucapkan koperasi, saya juga baca di beberapa media online, memang menyoroti terutama seperti Pak Dilon tadi katakan, koperasi itu kurang efektif dan sebagainya. Nah, yang ingin ditegaskan oleh Pak Prabowo adalah itu kan simptom, ya. Tapi koperasi itu memang sudah dideklar oleh Bung Karno-Hatta bahwa itu menjadi soko guru bangsa Indonesia. Kalau ada kelemahan, perbaiki itu. Itu sebetulnya. Yang kedua, bagaimana Pak Prabowo menegaskan sejak beliau sebagai ketua HKTI, pertanian itu harus memang kita mandiri sesuai dengan ajaran Soekarno. Maka dia lawan Pak JK. Pak JK kan nggak memberi komen. Jadi Pak JK juga kadang-kadang nyerang mafia migas. Yang import LPG siapa? Ya kan zaman Pak JK. Makanya sekarang hanya Pak Prabowo dan Pak Hatta tegas mengatakan minimum 2 refinery harus dibangun. Tegas sekali itu menjawab. Kalau mendukung mafia ngapain bikin refinery? Dalam pangan pun demikian. Pertanian, peternakan misalnya yang belum kita bahas. Pak Hatta itu mendorong bahwa RT RW itu menetapkan lahan peternakan terutama di luar Jawa. Karena sekarang lebih dari 90% ini peternakan kan di Jawa. Saya kan kecil juga di kampung. Kakek saya, bapak saya itu punya 3 sapi, bisa jadi warisan. Saya dapat 1 warisan sapi dulu gitu. Itu kan harus kita kembangkan. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Pak Prabowo Hatta. Kalau misalnya 3 kita kembangkan menjadi 20-100, ekonomi kerakyatan bangun. Menyinggung mengenai bank tadi, sebetulnya intinya adalah apapun teknologinya, kesiapan petani dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan harus dibantu pembiayaannya. Jadi kalau sekarang misalnya BRI tentu saja konsentrasi kepada korporasi juga. Tetapi kalau bank ini memang spesifik hanya untuk petani dan nelayan, ya, dan koperasi, maka tidak ada alasan lagi bahwa petani Ini dan harus tidak mendapat. bank, bukan koperasi yang ditingkatkan. Jadi yang penting di sini adalah Pak Prabowo juga menyatakan pada debat kedua, itu yang penting adalah pembiayaan khusus, bisa bentuk bank, bisa bentuk nanti apakah itu divisi dari BRI yang betul-betul hanya konsentrasi kepada petani dan nelayan. Artinya kita kalau bicara soal lembaga nomor 2 ya, yang penting fokusnya adalah memberikan perhatian pembiayaan kepada. Karena Pak Prabowo Hatta bicara mengenai substansi, contoh lagi mengenai penggabungan Dirjen Perguruan Tinggi dengan Ristek. Kalau Pak Jokowi konsepnya digabung 2 departemen. Kalau wacana yang dikembangkan adalah sebetulnya hanya Dirjen Perguruan Tinggi, bukan Ristek sama Diknas digabung. 5 tahun nggak kerja itu. Pak Jokowi begitu bisa dilihat. Itu sebetulnya intinya adalah bagaimana dana 20% untuk pendidikan, itu juga penelitian bagian dari sana, sehingga lebih optimal pendidikan. Karena kalau pendidikan dasar dan menengah sudah tercukupi semua, maka dana akan lebih banyak dialokasikan untuk penelitian terutama tadi, pertanian dan peternakan rakyat. Dan yang paling penting keterlibatan daerah, ya. Itulah pentingnya Pak Hatta sebagai ketua koordinator RT RW nasional menekankan harus tepat alokasi lahan. Mana pertanian, mana peternakan, mana industri, pertambangan, dan baru sekarang kita punya yang namanya master plan. Belum pernah sebelumnya kita punya master plan. Yang adalah ada global. Sekarang sangat spesifik dan tinggal melanjutkan. Baik, saya harus break dulu. Nanti kesempatan berikutnya buat Anda berdua. Kita akan lanjutkan diskusi kita pemirsa di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.